wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam, iman, dan juga ribuan nikmat-nikmat yang lain. Baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, keselamatan, ringan langkah, sehingga kita dapat hadir di sekolah kita, sekolah Yayasan Al-Amin Raya, yang hari ini akan mengadakan penutupan pesantren kilat dan juga berbagi. Selawat dengan salam mari kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua ataupun Pembina Yayasan Al-Amin Raya, Bapak Khairul Hasibuan, yang saya hormati Ibunda Kepala TK Al-Amin, Ibunda Rani Naraheni, yang saya hormati Ibunda Kepala Sekolah Mis SD Rita Hayati, yang saya hormati Dewan-Dewan Bapak Ibu Guru Yayasan Al-Amin Raya, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid yang berhadir di tempat ini. Maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya sayangi anak-anakku sekalian, murid daripada Sekolah Yayasan Al-Amin Raya. Di sini saya sangat senang dan bangga bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, karena bisa saya diminta oleh Bapak Pembina Yayasan untuk berbicara ataupun menyampaikan motivasi tentang peran orang tua dalam pendidikan anaknya. Sebetulnya untuk hal ini saya masih kurang gitu, tetapi dari pengalaman saya dan istri saya tentang pendidikan di rumah tangga ataupun di keluarga itu sangat penting sekali. Karena apa? Dari keluarga, pendidikan ini mulai dibentuk dari lahir, ya. Kita lahir, di situ sudah orang tua kita sudah memberikan kasih sayang kepada kita. Disitulah mulai pendidikan tentang karakter bagi anak-anaknya. Karena dari Nabi Muhammad pun pernah juga bahwasanya di bulan Ramadan, 17 Ramadan turunnya Al-Quran, ya. Itu pertama ayatnya itu Al-Alaq gitu ya. Nah, tentang bacalah, Iqra, bacalah. Dari situ aja kita sudah disuruh untuk belajar. Bagaimana anak-anak kita ini harus belajar, terutama membaca. Dari awal membaca inilah maka ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, maka kita dapat mengetahuinya hingga saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dari pengalaman kami, saya pribadi dulu untuk sekolah aja sulit, ya, sulit sekali. Karena saya pun dasarnya dari orang yang tidak mampu. Orang tua saya dulu itu adalah pekerja bangunan, tukang bangunan.
Di situ saya mau masuk SD aja sampai lewat hampir 8 tahun saya, Bu. Umur 8 tahun. Karena sebetulnya kan peraturan dulu di sekolah negeri itu 7 tahun ya, maksimal 7 tahun, harus 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun tidak bisa. Jadi kepingin saya itu kemarin udah mau 7 tahun, karena umur tidak cukup, tidak bisa saya masuk. Jadi umur 8 tahun baru bisa diterima di SD negeri Fresh di Dusun Melati. Saya bisa. Soalnya saya sana belajar, ikutin, alhamdulillah 6 tahun selesai. Dan juga yang susahnya waktu mau masuk STM, Bu, SMA. Disitulah ekonomi keluarga orang tua saya jatuh. Ya, bapak saya pemborong kecil-kecilan, gagal. Ya, jadi mau masuk sekolah itu aja saya kepingin masuk sekolah, melanjutkan sekolah. Tetapi apa? Karena tidak ada biaya, terpaksalah barang-barang yang ada di rumah itu dijual semua untuk supaya anaknya bisa bersekolah. Karena cita-cita orang tua saya itu tinggi, Bu, sebetulnya. Ingin anak-anaknya semua itu berhasil. Paling tidak jenjang D3 itu harus selesai. Jadi alhamdulillah waktu saya masuk STM itu, di STM Teladan Medan, barang-barang rumah dijualin untuk saya masuk sekolah. Saya tekun belajar di situ, Bu. Alhamdulillah saya memperoleh beasiswa di STM itu. Hampir tiap tahun saya mendapat beasiswa. Jadi bagi orang-orang tua kami, Bapak Ibu, kalau anaknya ingin sekolah, Bu, usahakan, Bu. Karena anak-anak kita ini nanti sebagai pengganti kita, generasi kita selanjutnya. Karena nantinya penentunya pun juga anak-anak kita ini. Di akhirat pun anak-anak kita ini nanti mendoakan. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ibu dari kecil diajari untuk belajar, terus belajar. Apabila ilmu ibu diajarkan kepada anak-anak kita, pada orang lain, itu apabila dilaksanakan dengan anak-anak kita dan orang lain, maka itu pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Ya. Dan yang ketiga, doa-doa anak yang soleh. Nah, doa-doa anak yang soleh ini yang nanti mendoakan kita, itu akan mengalir. Tapi bagaimana mereka kalau tidak bersekolah, tidak belajar? Bagaimana dia bisa mendoakan kita? Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tepat memasukkan anak-anak ibu ke sekolah di Yayasan Al-Aminah Raya ini. Karena saya lihat di sekolah ini, ya di bulan puasa kita lihat diadakan pesantren kilat. Di sekolah lain belum tentu ada, Bu. Saya lihat pun saya tidak dengar, belum ada dengar bahwasanya di sekolah, apalagi impres ya, sekolah negeri ya. Sekolah negeri sekarang ini pun sekolahnya ya daring. Jadi alhamdulillah saya bersyukur anak saya bisa bersekolah di Yayasan Al-Aminah Raya ini. Jadi karakter anak kita ini dari usia dini lah kita bentuk. Nanti anak-anak kita ini insya Allah apabila kita dari awal kita bentuk dengan baik dan benar, ya selanjutnya karena dasarnya sudah bagus, maka selanjutnya nanti ke jenjang-jenjang selanjutnya insya Allah akan bagus juga karena dasarnya sudah kuat. Jadi di sini juga ada moto daripada sekolah Al-Amin ini, yaitu motonya pintar, kreatif, soleh. Pintar. Nah, jadi anak-anak kita nanti insya Allah ini jadi anak-anak yang pintar nanti ini. Karena saya lihat pun guru-gurunya sudah berkualitas, ya, ramah kepada anak-anak kita. Nah, itu yang diperlukan, Bu. Kreatif. Nah, nanti ya kalau anak-anak kita ini
sudah di sini dibimbing, diajarin, dikasih pendidikan, nanti kedepannya kreatif mereka bisa hidup mandiri. Dari dasarnya itu, dan juga nanti jadi anak-anak yang soleh. Nah, dasar dari sinilah pesantren kilat ini. Pentingnya pesantren kilat ini, itu membentuk karakter anak-anak kita menjadi mempunyai akhlakul karimah. Jadi anak-anak yang mengerti tentang agama. Nah, kita kedepannya ini kedepannya, bahwasanya kita ketahui saat ini hal-hal negatif itu sangat banyak kali. Ya, terutama narkoba, Bu. Data dari BKN Provinsi Sumatera Utara itu tidak salah 25.000 di Provinsi Utara ini pengguna narkoba. Jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus ke dalamnya. Ya, anak-anak kita ini dari agama kita perkuat, Bu. Terutama di keluarga ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dari keluarga kita perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai dalam pergaulannya itu ya salah. Jangan pilih kawan yang salah. Pilih kawan-kawan yang ya tentang agamanya bagus, kreatif. Jadi kami harapkan ibu sekalian, ya, dari keluarga ini kita perkuat. Keluarga, perhatian kepada anak-anak kita. Dulu anak saya pun, ya, kalau saya dulu orang tua saya jam 10 malam itu tidak nampak, belum pulang, saya dicari, Bu. Lagi enak-enak nonton layar tancap kok dulu ya kan. Dulu musim layar tancap, Bu, di lapangan. Kalau di Sukamaju, kalau kita orang kita lama, di lapangan itu ada layar tancap. Nah, enak kita nonton layar tancap saat kita nonton film di sana, di layar tancap. Jam 10 nggak pulang, dicariin, Bu. Nah, karena kalau sudah jam 10 ke atas, itu apa yang kegiatan yang dilakukan anak-anak kita? Ya itu pasti takutnya kita hal-hal yang negatif. Diajak kawannya ke sana naik kereta, yuk ke sana. Nah, rupanya kawannya mempunyai pikiran negatif. Ada tas orang lain disambar. Nah, itu, Bu. Jadi kami harapkan kepada orang-orang tua kami sekalian, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita, ya. Berikanlah perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Jangan dibiarkan, Bu. Dan juga ini sebagai contoh juga dari keluarga istri ya, Bu ya. Saya adalah menantu dari Bapak Salipan di dusun 11 Bakung. Nah, dari gambaran aja dari mertua saya adalah petani, Bu. Tapi bagaimana menghasilkan anak-anak yang alhamdulillah dari 5 anak hanya satu yang sekolah SMA. Semuanya sarjana, Bu. Yang satu sudah S2. Dari petani, Bu. Dari hasil petani. Dan mereka saya dengar juga ya salah omongan dari tetangga, dari cira tetangga, keluarga. Tidak ada malu, Bu. Bahwasanya mertua perempuan saya, Bu, itu kerja di Medan, Bu, sama Cina, Bu. Nah, kerja di Medan. Tetapi kalau orang mertua saya yang perempuan tidak bisa ataupun sakit, itu yang melanjutkan itu yang membantu dari anak-anaknya. Nah, anak-anaknya, Bu, melanjutkan. Tidak malu, Bu, membantu orang tuanya. Jadi situ salutnya, Bu. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya, bagaimana anaknya itu bisa pendidikannya terpenuhi. Itu yang perlu dicontoh, Bu. Saya pun nanti akan saya terapkan juga kepada anak-anak saya seperti itu. Contohlah orang-orang yang berprestasi memang dari orang yang tidak punya, Bu. Yang kita lihat dari orang yang mampu. Kalau orang yang mampu ya
mau berapa aja uang, udah nak sekolah sini bisa. Jadi ini sekarang ini titik beratnya ini kepada ibu-ibu sekalian. Nah, berhasilnya anak-anak kita ini dari bapak ibu sekalian. Bagaimana memperjuangkan pendidikan anak kita. Jangan sampai anak kita ini terputus sekolahnya. Apalagi masih dasar. Jangan, Bu. Perjuangkan anak kita, Bu. Masa depan anak-anak kita itu ada di kita, Bu. Ya, kalau kita mempunyai pendidikan, ya, Bu, minimal SMA itu, minimal SMA. Apabila ada peluang kerja, itu bisa, Bu. Semacam pendidikan itu seperti cangkol, Bu. Waktu kita butuhkan ada, bisa. Jadi anak-anak kita nantinya kalau tidak ada pendidikan, ada peluang kerja, karena tidak ada ijazahnya, ada peluang kerja misalnya ya di perusahaan besar, karena tidak ada ijazahnya sekolahnya, ya terbuang peluang itu, Bu. Kan sayang. Mana tahu nanti di perusahaan itu dia berkembang menjadi manajer, menjadi yang tingkatannya bagus, karena tidak ada pendidikannya. Akhir ya kerjanya yang mau kita yang susah-susah, kan enggak kan? Kan cita-cita ibu ini saya tahu semua, menjadi anaknya jenderal, menjadi anak polisi, anak tentara, berhasil semua anaknya. Tetapi karena dari awal kita ada perjuangkannya, itu impian-impian itu tidak akan tercapai. Jadi sekali lagi saya harapkan ya kepada ibu sekalian, pertahankan cita-cita anak kita. Bagaimana caranya? Ya biayai pendidikannya. Geser. Bagaimana caranya? Ya mungkin ibu-ibu yang tahu juga. Ya. Jadi dari pihak sekolah ini hanya memfasilitasi. Nah, ingin ibu itu pendidikan anak ibu difasilitasi di sini, dibentuk karakternya supaya bagus, punya akhlakul karimah. Mulai pesantren ini, nah ini ada lagi studi di luar sekolah. Nah, ini pun membentuk karakter. Nanti misalnya nanti mau jadi tentara atau polisi, karena sudah ada bekal bela dirinya, itu gampang Bu masuknya. Tetapi kalau tidak ada, ya bekerja keras loh. Tidak ada nilai tambahnya. Jadi dari gambaran-gambaran itu Bu, mari kita sedikit demi sedikit kita untuk memperbaiki anak-anak kita, mempertahankan keinginan mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Mungkin tidak berpanjang lebar ya, karena kita lagi membuka puasa. Sekali lagi saya Hendra Kusuma mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu sekalian dalam pemilihan kepala Desa Serpong Timur yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian mencoblos nomor 5. Sampaikan kepada keluarga tetangga, karena saya punya visi juga, Bu. Saya punya misi. Nah, misi saya itu ya sekarang ini membentuk karakter anak-anak kita ini supaya berakhlak karimah. Jadi selaras kami dengan Yayasan Al-Amin Raya. Jadi dan juga apabila anak-anak kita berprestasi membawa nama desa Serpong Timur, maka bila saya menjadi kepala desa, maka saya akan memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang berprestasi. Pasti 5. Pasti 5. 5 pasti menang. Jadi itu aja Bu. Lebih kurangnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.